Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Mari kawan-kawan kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Kalista Bu. Ada yang tahu kenapa Kalista tidak hadir? Sakit. Sakit apa? Tidak tahu. Oke, kita doakan semoga Kalista cepat sembuh ya. Iya. Ada yang tahu tidak ini apa? Sapu. Berfungsinya untuk apa? Menyapu. Iya, untuk menyapu supaya lantai kita bersih dari debu dan kotoran ya anak-anak. Ya. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tentang mengenal bagian ruangan dan pentingnya menjaga kebersihan ya. Sebelum memulai belajar, Ibu mempunyai ice breaking. Kalian mengikuti ya. Ya. 1, 2, 3. Ayo nyapu, bersama, bersihkan kelasnya, supaya indah. Ayo nyapu, bersama, bersihkan kelasnya, supaya indah. Oke, baik. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran. Ibu di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian ruangan. Yang pertama itu bagian rumah. Ada yang tahu bagian rumah itu apa aja? Pintu. Iya, terus? Jendela, Iya. lantai, atap. Iya. 1 itu atap. Atap itu berfungsi untuk melindungi rumah dari cuaca panas dan hujan. Yang kedua itu dinding. Dinding itu berfungsi untuk menopang atap dan pembatas antara ruangan. Yang ketiga itu lantai untuk menghias ruangan. Yang keempat itu jendela. Jendela itu berfungsi untuk masuk dan keluarnya udara dan juga agar sinar matahari itu masuk ke dalam rumah kita. Yang kelima itu pintu. Pintu itu berfungsi untuk keluar dan masuk ke rumah. Anak-anak, ingat ya, sebelum kita masuk rumah itu, ketok pintu dan ucapkan salam. Ya Bu. Tok tok tok, beri salam. Assalamualaikum. Bila kau masuk rumah, tuntunan Rasulullah. Hei 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 anak soleh, janganlah marah-marah, karena marah itu Allah tidak sukai. Jadi bagian rumah itu ada apa aja anak? Atap, Dinding, lantai, jendela, pintu. Ya, kalian sekarang sudah paham belum? Ya Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ruangan di dalam rumah, yaitu 1 apa? Ada yang tahu? Ruang tamu. Yang kedua, kamar tidur. Ketiga, dapur. Keempat, kamar mandi, yaitu
Satu, ruang tamu. Ruang tamu itu berfungsi untuk digunakan untuk ada tamu yang berkunjung ke rumah. Kedua, kamar mandi. Kamar mandi itu digunakan untuk membersihkan badan kita. Kita kalau mau mandi itu ke Kamar mandi. anak-anak kalau mau ingin buang air kecil itu kemana? Ke kamar mandi. Oh, iya, ke kamar mandi ya. Kalau ingin buang air kecil itu ke kamar mandi, bukan ke luar rumah. Yang ketiga itu dapur. Dapur itu biasanya digunakan untuk ibu kita memasak makanan. Selanjutnya itu kamar, ruangan di dalam rumah yang digunakan untuk tempat kita beristirahat. Ketika kita capek, kita beristirahat di kamar. Selanjutnya itu mengenal lingkungan di sekolah. Di sekolah itu ada apa aja? Perpustakaan, ruang kelas, kantor. Ya, dan banyak lagi. Di sini ibu akan memperlihatkan sebuah video ya anak-anak. Yang pertama, dan membuang sampah sembarangan. Pihak sekolah biasanya menyediakan tong sampah basah yang sudah dipisah menjadikan pengolahan bertahan agar siswa terbiasa membuang sampah pada tempat. Yang kedua, lakukan piket di ruang kelas. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dimulai di tempat anak-anak belajar, yakni ruang kelas. Yang ketiga, menggunakan piket sebelum memasuki kelas. Cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dapat dilakukan dengan cara menggunakan piket sebelum memasuki kelas. Yang keempat, menyiram toilet setelah menggunakannya. Menyiram toilet sebelum menggunakannya merupakan salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, melakukan kerja bakti. Salah satu cara menjaga penghalangan sekolah agar tetap bersih adalah dengan melakukan kerja bakti. Oke, itu tadi ya sebuah video menampilkan perilaku menyayangi makhluk hidup dan menjaga kebersihan. Sekarang ibu di sini akan tanya, mengapa rumah dan sekolah itu harus bersih? Kenapa? Kenapa rumah itu harus bersih? Karena kalau tidak bersih mengganggu. Ya, Tidak ada- kalau rumah tidak bersih itu rasanya tidak enak dipandang ya. Dan sekolah itu harus dibersihkan karena apa? Supaya kita belajar dengan nyaman. Apa jadinya jika lingkungan kita kotor? berbau busuk. Lingkungan menjadi kotor itu bisa menyebabkan banyaknya penyakit. Contohnya kalau di rumah itu, rumah sampah berserakan bisa menyebabkan sarang nyamuk. Dan di sekolahan juga pun begitu. Untuk mencegahnya, kita sebaiknya membuang sampah pada tempatnya dan membuang jamban yang ada airnya supaya tidak ada bintik-bintik nyamuk atau yang disebut juga dengan telur nyamuk. Di sini paham? Rambut. Di sini ibu mempunyai LKPD. Nanti kalian cocokkan ya sesuai gambar ini ya anak-anak. Ya Bu. Oke anak-anak, ada yang sudah selesai belum? Sudah Bu. Ya, silakan kumpul ke depan ya. Ya. Oke, kita koreksi bersama-sama. Mari kita lihat. Yang pertama itu ada gambar apa ini?
ruang makan. Ini gambar ruang makan, kita cari yang tulisan ruang makan, yaitu tarik aja ke bawah sini ya. Ruang makan. Yang kedua itu kamar mandi. Cari yang ada tulisan kamar mandinya, yaitu nomor terakhir ya. Selanjutnya itu ada dapur. Kita cocokkan mana yang ada tulisannya dapur. Ya, yang ini yang di atas. Terus selanjutnya tempat tidur. Mana yang ada tulisannya tempat tidur? Oh, ini yang nomor urut 2. Selanjutnya ruang keluarga. Kita tarik ke nomor 3 ya anak-anak. Anak-anak di sini menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban kita sebagai warga, sekolah dan anggota keluarga. Karena apa? Karena kita supaya terhindar dari penyakit. Ibu di sini akan bertanya, apa yang kamu rasakan saat belajar hari ini? Senang dan gembira, Bu. Apa yang kalian lakukan setelah pulang sekolah? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua itu contohnya seperti apa? Menyapu halaman, membereskan tempat tidur, mencuci piring. Iya. Di sini ibu berpesan kepada kalian untuk memulai membiasakan diri sebelum bangun tidur, merapikan tempat tidur sendiri ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.